Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memperhatikan bacaan dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacakan demikian. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Itulah penggalan dari Injil Lukas yang kita baca dan hendak kita renungkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau kami boleh kembali mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita menghadapi kesulitan di dalam hidup ini, maka kemungkinan besar kita akan mencari pertolongan dari orang-orang yang kita anggap mampu atau expert atau pakar atau ahlinya. Entahkah itu ahli di dalam hal pengetahuan ataupun juga ahli dalam arti ia banyak pengalaman sehingga dapat diandalkan. Ya, seperti misalnya kalau kita sakit, kita pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Kalau kita mengalami kesulitan tertentu, mungkin kita akan konsultasi. Ya, kalau kita menghadapi kerumitan soal pajak, ya kita akan mencari seorang konsultan pajak untuk memberi nasihat dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya. Dan itu merupakan hal yang sudah sewajarnya. Ya. Jangan sakit kemudian mengobati sendiri malah jadi tidak karuan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, tetapi kita juga menyadari bahwa tidak selalu orang-orang yang berpengetahuan ataupun berpengalaman itu sungguh-sungguh dapat menolong kita. Belum tentu juga advice atau nasihat atau solusi atau anjuran yang diberikan akan menjadi solusi bagi persoalan kita. Tentu saja itu juga merupakan hal yang wajar, tidak perlu kemudian kita menghakimi bahwa semua ahli itu tidak ada gunanya. Ya, tentu tidak. Ya. Karena setiap orang mempunyai persoalan yang sangat khas, yang berbeda satu dengan yang lain, situasinya, latar belakangnya, konteksnya juga bisa berbeda, sehingga solusi yang ditawarkan juga bisa berbeda. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun ketika kita menghadapi situasi di mana orang yang mestinya kita andalkan toh tidak dapat menolong kita, jangan pula kemudian kita jatuh pada keputusasaan, melainkan tetaplah berpengharapan. Kenapa demikian? Karena masih ada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mengatakan atau mengisahkan bagaimana seorang ayah yang punya seorang anak. Anak ini dihantam oleh roh jahat, ya, dirasuki, diganggu, dikuasai ya, oleh roh jahat, sehingga berulang kali ketika roh jahat itu menyerangnya, anak ini terbanting, anak ini ya mengalami penderitaan yang luar biasa. Hati orang tua mana yang tidak tersiksa melihat kondisi anak seperti itu. Oleh karena itulah, sang ayah ini segera menemui murid Tuhan Yesus dengan harapan bahwa murid-murid dapat menolongnya. Ternyata para murid tidak mampu melakukannya, tidak mampu memberikan pertolongan. Sehingga kemudian ketika Tuhan Yesus turun gunung, sang ayah segera datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pertolongannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian ini mau mengatakan kepada kita bahwa bisa saja manusia tidak bisa menolong kita. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian usaha itu sia-sia. Ya. Namun kita juga jangan sepenuhnya 100%
bergantung, berharap kepada pertolongan manusia. Karena kalau demikian halnya, kita akan mudah mengalami kekecewaan dan juga kehancuran. Tetapi baiklah kita juga tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih besar dari segala persoalan kita. Tuhan juga berkuasa memberikan pertolongan kepada kita. Sama seperti kepada ayah yang sudah nyaris putus asa ketika ia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyapanya. Tuhan Yesus membuka tangan dengan penuh belas kasih kepada sang ayah dan menyembuhkan anaknya. Tuhan juga senantiasa membuka diri kepada kita yang datang kepadanya untuk memohon pertolongan oleh karena beban kehidupan yang berat, oleh karena pergumulan yang sangat berat. Ia mau menolong kita, melepaskan kita dari beban yang menindih kehidupan kita. Percayalah kepadanya dan jangan biarkan diri kita berada dalam keputusasaan. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu memberikan terang di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.